370, pengantin pengganti, S3. Pak Zaki, apa salahku? Kenapa kamu tega melakukan ini kepadaku? Teriak Askia kencang, sembari diiringi dengan jatuhnya tubuh Yasmin ke lantai. Membuat semua orang panik dan Ihsan yang sedang duduk di samping penghulu berdiri menghampiri Yasmin. Ki, ada apa ini? Tanya Aminah yang sedari tadi duduk di sampingnya, namun terlalu sibuk dengan urusan yang ada di kepalanya sendiri. Aminah sedang berhayal ia yang berada di posisi Askia dan menikah dengan Kal. Sehingga tidak tahu apa yang terjadi pada sahabatnya yang tiba-tiba berteriak kencang. Yas, kamu kenapa? Tanya Cindy, Mila dan juga Elvira panik. Seketika suasana di tempat akad itu menjadi riuh, para tamu yang tidak paham Jeti bertanya-tanya sendiri. Sayang, kamu kenapa? Tanya Ihsan langsung menggendong tubuh Yasmin. Bi, ini semua gara-gara Pak Zaki. Aduh Askia. Kita ke rumah kakek dulu, ya. Ayo kamu ikut Abi, kita bicara di sana. Sahut Ihsan tegas, lalu membawa Yasmin keluar dari sana. Sedangkan Askia ditarik oleh Aminah, dibantu oleh Alzana dan Kiara. Sebab mereka tahu ini masalah serius dan tidak bisa dibicarakan di hadapan orang banyak seperti ini. Begitupun dengan Mila, Cindy, Elvira, Hania, Adiba, serta Vina juga mengikuti langkah mereka. Agil, Hanan, Asmi, Fathir, Rifki, dan Denny pun berdiri melihat sahabatnya panik menggendong sang istri. Ada apa ini, Teds? Tanya Asmi pada Agil. Agil mengangkat kedua bahunya dengan wajah bingung. Aku juga gak tahu, tapi sepertinya ini masalah serius. Kita langsung ke sana aja, biar gak penasaran. Ucap Agil. Tapi gimana dengan para tamu-tamu? Udah, biar diurus sama yang lain. Sebelum pergi dari sana, Agil meminta Denny dan Rifki untuk menenangkan para tamu-tamu lebih dulu, dan meminta mereka agar tetap berdiam di tempatnya, sebab mereka juga tidak tahu apakah akad nikah ini akan dilanjutkan atau tidak. Di rumah Pak Kiai, saat ini seluruh keluarga tengah berkumpul di ruang keluarga. Mereka berusaha menyadarkan Yasmin dari pingsannya, dan berusaha menenangkan Askia yang mengamuk seperti orang gila. Sayang, bangun dong, bisik Ihsan, sambil menghirupkan aroma minyak kayu putih di hidung sang istri. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Umi Arfah pada Askia yang menangis terseduh-seduh di samping Yasmin. Zaki, Nek, Zaki jahat. Ho. Sahut Askia diiringi dengan jeritan tangisnya yang kencang. Apa yang dilakukan oleh Zaki sampai Umi kamu pingsan seperti ini, Ki? Tanya Ihsan penuh emosi. Ia sangat marah pada Zaki meski belum tahu apa yang dilakukan oleh lelaki itu. Tapi Ihsan sudah dapat menebak bahwa Zaki telah membuat sesuatu yang melukai perasaan sang istri dan anaknya. Umi Arfah mengelus lembut punggung Ihsan. Sabar, nak. Tahan emosimu. Tegurnya. Zaki hari ini nikah. Jelas Askia diiringi isakan tangisnya. Semua orang malah ternganga, dan mulai berasumsi sendiri menurut pikiran mereka masing-masing. Maksudnya gimana sih, Ki? Kan hari ini memang acara pernikahan kamu dengan Zaki. Sahut Agil karena otaknya tidak dapat mencerna penjelasan sang keponakan yang terkadang ajaib seperti uminya. Tadi aku video call Rizka, pelayan di restoran Abi, karena yang aku tahu dia temannya Zaki. Lebih tepatnya mereka satu kampung. Dulu saat Rizka masuk kerja di restoran juga karena bantuan Zaki. Tapi saat aku hubungi, malah dengan lancangnya dia menunjukkan prosesi akad nikahnya dengan Zaki, di jam yang seharusnya laki-laki itu mengucapkan akad nikah kami. Sakit, Om. Hati ini tercabik-cabik bagaikan dicakar 1000 harimau. Dan 2000 serigala. Ho. Askia menjelaskan sambil menangis terseduh-seduh.
Sebab sakit hatinya sangat luar biasa. Semua yang tengah berdiri dan langsung terduduk lemas, mereka ikut syak mendengar cerita Askia. Yang membuat mereka syak bukan karena Askia tidak jadi menikah, sebab mereka juga tidak rela Askia menikah dengan Zaki. Tetapi karena takut menghadapi cibiran para tamu undangan yang telah hadir sejak tadi. Tentunya mereka akan berasumsi macam-macam, dan bahkan menilai tidak baik keluarga ini. Sebenarnya Askia tahu Zaki telah memiliki wanita idaman lain, sebab dulu ia pernah mengintip Zaki mengirim cat mesra, dan menatap foto seorang wanita di ponselnya sambil senyum-senyum. Tapi jujur, Askia tidak tahu jika wanita itu adalah Rizka, dan mereka telah merencanakan pernikahan. Sebab saat Askia melamar Zaki waktu itu, Rizka hanya diam saja, karena ia tidak ingin kehilangan pekerjaannya. Tapi setelah berpikir cukup lama, mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan pernikahan, dan mengecewakan keluarga besar Ihsan. Sebab menurut Zaki dan Rizka, mereka lebih baik kehilangan pekerjaan, karena rezeki masih bisa dicari di tempat lain. Daripada harus kehilangan orang yang mereka cintai, karena tidak akan ada gantinya yang sama lagi. Ini bukan sepenuhnya salah Zaki, sebab ia tidak sejahat itu. Karena di awal Askia telah mengetahui Zaki telah mencintai wanita lain, tapi ia tetap egois demi mementingkan perasaannya sendiri. Mungkin ini adalah pelajaran untuk Askia, agar apa yang ia mau tidak harus selalu terkabul dan dipaksakan seperti ini. Di saat sedang panik, ponsel Aminah berbunyi, dan wajahnya langsung panik saat membuka chat tersebut. Aku pamit balik ke masjid dulu ya, Ki, soalnya ini teman-teman kuliah kita sudah pada datang dan nyariin aku. Bisik Aminah sambil menepuk-nepuk bahu Askia sebelum berlalu dari sana. Deh, sudah hati hancur lebur. Ditambah lagi kabar yang satu ini, membuat jantung Askia hampir keluar dari dadanya. Nasib Askia begitu memprihatinkan. Tapi ini juga akibat ulahnya sendiri. Aduh, bagaimana ini? Aku akan malu 7 turunan kalau teman-temanku tahu aku batal nikah. Soalnya waktu bagi undangan kemarin aku kan udah meledek mereka bujang lapuk dan gak laku-laku. Kali ini mereka pasti akan membalas semua perbuatanku waktu itu, batin Askia. Askia ketar-ketir, karena waktu membagi undangan pernikahan kala itu, ia sangat sombong karena dapat menikah lebih dulu dari yang lainnya. Ia takut kesombongannya waktu itu akan diuti hari ini oleh teman-temannya. Selain sedikit sombong, Askia juga memiliki gengsi yang tinggi. Ia bingung bagaimana caranya agar pernikahan ini tetap berlangsung. Jurus satu-satunya adalah merengek pada Ihsan. Bi, aku gak mau batal nikah. Pokoknya aku mau tetap nikah hari ini. Bagaimanapun caranya aku harus nikah sama Zaki hari ini juga. Ihsan menarik nafas panjang. Sebenarnya ia lega dengan batalnya pernikahan ini. Tapi satu sisi ia bingung bagaimana caranya menghadapi Askia yang selalu memaksakan kehendak hatinya. Ki, kamu tahu sendiri kan, kalau Zaki telah menikah dengan Rizka. Memangnya kamu mau menjadi istri kedua? Tanya Ihsan serius. Mau, asalkan aku jadi istrinya Zaki. Sahut Askia cepat. Membuat semuanya menatap sinis Askia. Nah, kamu itu wanita baik-baik. Abi tahu kamu tidak mencintai Zaki dengan sungguh-sungguh karena Allah. Melainkan karena obsesi. Kamu terlalu terobsesi pada Zaki, sampai ingin menghalalkan segala cara seperti ini. Abi mohon, berpikirlah dewasa. Gunakan logikamu. Gunakan hati nuranimu. Jangan gunakan matamu yang telah mencintainya dengan cinta buta ini. Sebab seseorang yang berpikir dengan akal sehat dan hati nuraninya tidak akan tega menjadi duri di daging orang lain. Nasihat Ihsan penuh emosi, karena Askia terlalu memaksa. Abi kok tega sih bicara sekeras itu sama aku? Keluh Askia, sebab selama ini Ihsan selalu berbicara dengan nada lembut kepadanya. Maafkan Abi. Nah, ini semua demi kebaikanmu. Abi bingung harus bagaimana lagi menghadapi sikapmu. Abi gak usah bingung. Tinggal paksa Pak Zaki buat datang ke sini dan melanjutkan akad nikahnya. Sahut Askia dengan entengnya. Ihsan geleng-geleng kepala, rasanya ia ingin angkat kaki dan angkat tangan menghadapi anak gadisnya ini. Kia, Abi mohon,
Terima semua ini dengan lapang dada. Jadikan pelajaran berharga. Dan jangan lagi terburu-buru memutuskan sesuatu yang besar. Kini, giliran Askia yang menggelengkan kepala. Enggak, Bi. Pokoknya aku akan tetap menikah hari ini. Dengan siapa? Tantang Ihsan. Semua yang ada di sini hanya diam sambil menundukkan kepala. Karena sadar ini adalah masalah keluarga Ihsan. Mereka membiarkan Ihsan yang menghadapi anak gadisnya sendiri. Dengan Zaki. Sahut Askia kekeh. Maaf, jika Pak Ustadz dan Askia berkenan, saya bersedia menikahi Askia saat ini juga. Selakal, membuat semua orang mendelik mendengar tawaran Kal. Saat ini, mereka menatap Kal bagaikan sang kesatria penyelamat. Sebab jika pernikahan ini batal, maka keluarga besar Pak Kiai akan menanggung malu. Di saat yang lainnya menatap Kal penuh harap, Askia justru menatap Kal sangat tajam. Jangan gila kamu, Kal. Nama laki-laki yang tertulis di undangan adalah Arya Zaki Pradana, bukan Al-Halefsian Saka. Nama panggilan kalian saja berbeda. Apa kata orang-orang jika yang menikahiku bukan Zaki? Sahut Askia menangkis keras ucapan Kal. Kalau kamu ingin laki-laki yang bernama Zaki, di sini hanya ada Zaki anaknya Om Fathir. Ki? Celetuk Ray, membuat pandangan semua orang tertuju pada Zaki yang sedang nyenyir sambil menggaruk tengkuknya karena gugup namanya tiba-tiba dibawa-bawa. Kal yang semula sangat percaya diri langsung ketar-ketir, karena ternyata di sini ada laki-laki yang bernama Zaki. Zaki satu ini adalah lawan yang sangat berat untuknya karena anak dari seorang CEO dan Zaki sendiri juga memiliki beberapa usaha. Sedangkan dirinya belum memiliki apa-apa. Ke-371, sah. Kekuatan jalur langit S3. Aku gak mau sama Kak Zaki. Kak Zaki playboy. Celetuk Askia sembari melirik ke arah Zaki, membuat laki-laki itu menunduk dalam. Karena ditatap oleh kedua orang tuanya dengan tatapan mengintimidasi. Aduh, ini kenapa pakai bawa-bawa aku segala? Sih, mana dikatain playboy lagi, batin Zaki semakin ketar-ketir. Niatnya hadir di sini hanya untuk memenuhi undangan saja. Tapi tidak menyangka akan dibawa dalam masalah yang rumit ini, gara-gara nama panggilannya sama dengan nama panggilan sang calon pengantin pria yang kabur. Gak apa-apa playboy, Ki, nanti juga dia akan tobat kalau udah punya istri. Sahut Ray lagi. Enggak. Lagian aku gak mau Kak Zaki yang ini. Aku mau Zaki calonku aja. Itu sudah gak mungkin lagi. Ki, Abi lebih setuju kalau kamu menikah dengan Kal. Sela Ihsan dengan suara datar dan tegasnya. Jujur Ihsan lebih memilih Kal yang belum mapan, tapi faham dengan agama serta pemikirannya dewasa, dibanding dengan Zaki yang kaya. Walaupun juga faham agama, tapi masih terlihat belum dewasa. Dan ia tidak ada melihat ketertarikan di mata Zaki pada sang anak. Namun, ia dapat melihat jelas pancaran cinta dari mata Kal. Kal terkesiap, dan nafasnya seketika memburu. Ia sangat siap jika diminta mengucapkan akad nikah saat ini juga. Hanya saja ia ketar-ketir menunggu jawaban Askia yang sudah pasti akan menolaknya. Aku mau sama Kal. Bi. Kal ini sahabatku. Nanti rasanya beda kalau nikah tanpa cinta. Sama sahabat pula. Banyak kok sahabat yang jadi cinta. Kih. Timpal Zaki agar ia terbebas dari daftar calon pengantin pengganti ini. Aku gak mau, karena aku gak mungkin bisa mencintai Kal. Aku hanya sayang sama dia sebagai sahabat aja. Nah, cinta itu bisa tumbuh seiring waktu kalian bersama. Abi dan Umi juga dulu menikah tanpa cinta, tapi buktinya bisa saling mencintai seperti sekarang ini. Askia tetap menggelengkan kepala. Berat, Bi. Aku gak bisa menikah dengan laki-laki yang tidak aku cintai. Ihsan menghela nafas kasar. Ia angkat tangan menghadapi anak gadisnya ini. Baiklah, kalau kamu gak mau pengantinnya diganti dengan Kal, maka pernikahan ini batal. Biar Abi umumkan dulu kepada para tamu. Tegas Ihsan sambil meletakkan kepala Yasmin yang berada di pangkuannya ke bantal. Saat ini Yasmin masih belum sadar. Tapi Ihsan lebih memilih menyelesaikan masalah Askia lebih dulu,
sebab ada ratusan tamu yang menunggu akad nikah ini. Askia langsung gelagapan melihat Ihsan mulai beranjak. Ia tidak ingin menikah dengan Kal, tapi juga tidak ingin malu pada teman-temannya. Harga diri juga sangat penting bagi Askia yang gengsi setengah mati. Bi, aku gak mau pernikahan ini batal. Aku malu sama orang-orang. Lenyek Askia memeluk kaki Ihsan. Terus kamu maunya gimana? Ki, kamu gak mungkin menikah sendirian. Ihsan melepaskan tangan sang anak yang tengah memeluk kakinya. Ia tidak masalah jika harus menanggung malu. Sebentar, San. Seru Pak Kiai menghentikan Ihsan yang sudah ingin melangkah. Iya. Bah, ada apa? Duduk. Tanpa diminta 2 kali, Ihsan langsung duduk menghadap abahnya. Ustadz Azmi dan Ustadz Kal, abah mau bicara juga dengan kalian. Ucap Pak Kiai lagi. Azmi dan Kal pun perlahan-lahan mendekat. Mereka duduk menghadap abah. Ada apa, bah? Tanya Azmi. Jadi begini, abah mau tanya. Apakah Kal serius ingin menikah dengan Askia? Kal mengangguk cepat, sebab ini adalah kesempatan untuk dirinya mengambil hati keluarga Askia. Saya serius, Pak Kiai. Sahutnya tegas. Abah mengangguk menatap Kal. Kemudian tatapan itu berpindah pada Ihsan dan Azmi bergantian. Beliau tidak bertanya banyak pada Kal, sebab telah kenal seperti apa kepribadian laki-laki itu. Beliau juga yakin Kal mampu menjadi imam yang baik untuk cucunya. Kalau Ustadz Azmi dan Ihsan, bagaimana? Sebagai orang tua apakah kalian merestui? Tentu saja kedua orang laki-laki yang telah bersahabat sejak lama itu mengangguk cepat. Impian menjadi besan sudah mereka impikan sejak anak-anaknya masih kecil. Abah berbuat seperti ini bukan karena ingin mengatur semuanya. Tapi beliau hanya ingin menengahi agar tidak ada yang menyesal ketika mengambil keputusan tergesa-gesa. Kami setuju. Sahut Ihsan dan Azmi kompak. Aku juga setuju. Bah, nikahkan aja sekarang. Sahut Yasmin kencang, entah sejak kapan Umi satu ini sadar dari pingsannya. Orang-orang tidak ada yang menyadari Yasmin yang telah duduk dari tadi. Hahaha. Akibat suara Yasmin yang menggelegar itu membuat semuanya tergelak. Alhamdulillah, kalau semuanya setuju. Oh iya, bagaimana dengan Uminya, Kak? Restu dari seorang ibu juga sangat dibutuhkan. Tanya Abah pada Cindy. Saya sangat-sangat setuju. Pokoknya setuju banget. Sahut Cindy tidak kalah antusias dari Yasmin. Baiklah. Kalau begitu semua keputusan tinggal kita serahkan pada Askia. Apakah kamu bersedia menjadi istri Ustadz Kal? Tanya Abah serius pada sang cucu. Askia terdiam sejenak. Ia meremas kuat gaun pengantin yang ia kenakan. Gimana ini? Aku malu kalau batal nikah. Kalau tetap kekeh mau nikah, tapi harus sama Kal. Nikah atau batalin aja. Ya. Batin Askia berperang dengan hatinya sendiri. Gimana, Ki? Semua keputusan kami serahkan pada kamu. Kami semua tidak ada yang memaksa, tapi hanya ini satu-satunya pilihan yang harus kamu pilih. Jika kamu keberatan, maka dengan berat hati kami akan membatalkan pernikahan ini. Tegas Ihsan karena ia tidak ingin dikira memaksa oleh Askia, dan akan disalahkan ketika gadis itu merasa tidak bahagia dengan pernikahannya. Askia menatap ke arah Kal, laki-laki yang selalu menjaga pandangannya itu seketika langsung menunduk. Kal, kamu yakin mau nikah sama aku? Tanya Askia datar. Kal mengangguk mantap. Ya, aku serius, Ki. Tegasnya tanpa keraguan sedikit pun. Tapi kita ini bersahabat, Kal. Apa kamu yakin dapat mencintai aku setelah kita menikah nanti? Kal tersenyum dan mengangkat sedikit wajahnya, tapi tetap tidak berani menatap mata Askia. Tidak perlu menunggu nanti, Ki, saat ini saja aku sudah mencintaimu. Deh, kali ini semua orang dibuat ternganga mendengar pernyataan Kal.
Bahkan Ray dan Zaki sampai takjub melihat keberanian Kal mengungkapkan cintanya di hadapan semua orang. Atas dasar apa kamu mencintai aku? Bukankah menatap wajahku saja kamu gak pernah? Tanya Askia tidak percaya. Kal hanya pernah menatap wajahnya satu kali. Itu pun tidak sengaja karena menolong Askia yang hampir terjatuh waktu itu. Aku mencintaimu karena Allah. Ki, bukan karena rupa. Apalagi karena harta. Tegas Kal. Aku gak percaya. Kal. Orang bilang cinta itu dari mata turun ke hati. Nah, jika matamu aja gak pernah mandang wajahku, lalu cinta itu datangnya dari mana? Sekali lagi aku tegaskan, jika aku mencintaimu karena Allah, bukan karena nafsu. Askia tersenyum sinis. Oke, bukan karena nafsu. Tapi gimana kalau setelah menikah nanti kamu melihat kekuranganku? Apa yang akan kamu lakukan? Karena kamu mengatakan cinta tanpa nafsu, dan ingin menikahiku seperti membeli kucing dalam karung. Aku yakin kamu wanita yang sempurna. Kamu tentu masih ingat, saat masih kecil kita bersahabat, dan aku tahu kamu memiliki paras yang begitu cantik. Tapi aku yang sekarang kamu gak pernah lihat kan? Paling kamu cuma melirik aku sekilas. Kemarin aku sudah melihat wajahmu. Kamu sangat cantik. Ki. Katanya kamu mencintai aku bukan karena nafsu, tapi sekarang kamu bilang aku cantik. Kamu memang cantik, tapi aku mencintaimu sudah sangat lama, bahkan dari kita masih kecil. Tapi aku gak cinta sama kamu. Kau. Askia, ketika seseorang bimbang memilih jodoh antara orang yang ia cintai atau orang yang mencintainya, maka pilihan terbaik adalah memilih yang mencintai, daripada yang dicintai. Sebab ketika cinta pasanganmu lebih besar dari cintamu, maka sebesar apapun kekuranganmu, akan selalu terlihat sempurna di matanya. Karena cintanya lah yang melengkapi kekuranganmu itu. Ucap Yasmin memberikan sedikit pandangan pada Askia. Tapi Askia ingin menangkis lagi. Ki, kita mulai saja semuanya dengan bismillah. Jika Allah merestui, insya Allah cinta akan hadir dengan sendirinya di dalam rumah tangga kita. Selakal memutus ucapan Askia. Aku gak bisa. Kau. Yakinlah. Semuanya pasti bisa kita lalui dengan baik. Kamu tidak perlu risau. Ada Allah yang akan selalu membersamai kita menjalani ibadah terpanjang ini. Kal berusaha meyakinkan Askia. Sebab kesempatan emas ini tidak akan datang dua kali. Askia menatap Ihsan dan Yasmin. Kedua orang tuanya itu mengangguk. Kemudian pandangannya beralih pada Pak Kiai dan Umi Arfah. Mereka pun juga memberikan anggukan, tanda merestui pernikahan mereka. Baiklah, Kal. Aku mau menikah dengan kamu. Cicit Askia ragu-ragu. Alhamdulillah. Seru semuanya kompak, sembari menghembuskan nafas lega. Setelah hampir 1 jam para tamu undangan menunggu, akhirnya para anggota keluarga besar pengantin itu kembali memasuki tempat akad. Askia kembali duduk ditemani oleh Yasmin dan Cindy. Riasannya yang acak-acakan pun telah dirapikan kembali. Sedangkan Aminah yang dari tadi menunggu di masjid, duduk tepat di belakang Askia bersama teman-teman kuliahnya. Mereka semua duduk menghadap ke depan. Tidak ada tirai yang menghalangi, hanya saja para wanita duduk di barisan wanita, dan para laki-laki. Ihsan juga telah duduk di samping penghulu. Namun para tamu kembali dibuat tegang karena pengantin laki-laki tak kunjung terlihat, sedangkan mereka sudah lelah menunggu. Beberapa saat kemudian, masuklah seorang laki-laki digandeng oleh abinya. Ia mengenakan gamis putih dan outer warna senada, serta sorban putih yang melingkar di kepalanya. Tidak lupa juga ada hiasan melati di kepala laki-laki tersebut. Wajahnya yang tampan kini terlihat kian tampan. Sangat berbeda dari Kal yang awal datang tadi, yang hanya mengenakan baju batik serta celana bahan. Dengan mengucapkan bismillah, Kal melangkah memasuki masjid. Hatinya berdebar-debar tidak karuan, antara haru dan gugup menjadi satu. Saat kaki Kal telah melangkah, semua mata kembali tertuju padanya. Namun kali ini laki-laki itu tidak lagi menunduk. Ia justru tersenyum ramah pada semua orang. Bagai tertimpa durian runtuh, Kal yang niat awalnya ingin menghadiri acara pernikahan temannya,
justru menjadi pengantin pengganti. Mungkin dari salah satu doa yang Kal bisikan telah menembus langit, sehingga ia dapat mempersunting Askia menjadi pasangan halalnya. Alhamdulillah, ternyata Kia Jeti menikah, batin Aminah, karena ia tidak melihat wajah Kal, akibat terlindung oleh Askia yang duduk di hadapannya. Ia tahu Askia Jeti menikah karena orang-orang mengatakan pengantin laki-lakinya telah datang. Beberapa saat kemudian, Ihsan telah menjabat tangan Kal. Dengan penuh haru, ia menikahkan sang anak dengan anak sahabatnya sendiri. Hati Ihsan sangat gembira dan ikhlas menyerahkan Askia pada Kal. Aminah yang menyimak prosesi akad itu dengan seksama dapat mendengar dengan lantang dan jelas. Jika Ihsan menikahkan Askia dengan laki-laki yang bernama Al-Halef Siensaka. Sebab Askia meminta akad nikahnya menggunakan bahasa Indonesia saja. Hati Aminah seketika bergetar hebat, dan air mata pun luruh begitu saja membasahi pipinya. Waktu seakan berlalu begitu cepat. Detik berganti detik. Kini, Ihsan telah menghentakkan tangan Kal. Laki-laki itu pun segera mengucapkan akadnya. Saya terima nikah dan kawinnya Askia Humairah Rohidah binti Malikul Ihsan Huwaidi dengan mahar 100.000 rupiah dibayar tunai. Sahut Kal lantang dengan satu tarikan nafas. Sah! Sah! Ucap para saksi. Alhamdulillah! Terima kasih ya Allah. Lirih Kal. Ia pun menutup wajahnya dengan kedua tangan, dan menangis terseduh-seduh. Rasanya semua ini seperti mimpi bagi Kal. Tapi nyata bagi semua saksi yang menyaksikannya. Tidak ada kata apa-apa lagi yang sanggup Kal ucapkan selain menangis haru. Rasa syukur dan tidak percaya bercampur jadi satu di dada Kal. Kini, ia percaya kekuatan jalur langit itu sangat nyata dibanding mengejar terang-terangan. Sebab Askia yang mengejar Zaki secara terang-terangan, dan memperjuangkan sampai putus surat malu, malah tidak berjodoh. Tapi Kal yang menjadi pemenangnya. Ke-372, merasa bersalah S3. Ihsan dan Azmi mengusap bahu Kal yang nampak bergetar. Kini Ihsan benar-benar yakin bahwa Kal memiliki cinta yang begitu besar pada Askia, sehingga ia seharu itu setelah sah jadi suaminya. Azmi dan Ihsan pun juga ikut meneteskan air mata. Ikatan persahabatan mereka sejak masih duduk di bangku sekolah, hingga kini menjadi semakin erat. Yasmin dan Cindy juga tidak kalah haru, mereka berpelukan sangat erat sambil menangis histeris. Cin, sekarang kita sudah jadi besan, ucap Yasmin. Iya, Yas, aku bahagia banget, sahut Cindy. Selamat ya, buat kalian berdua. Ucap Mila juga ikut berpelukan. Di saat yang lainnya menangis karena haru, Askia dan Aminah malah menangis karena patah hati. Aminah kecewa karena Kal ditikung oleh Askia, sedangkan Askia kecewa karena mimpinya tidak seindah kenyataan. Ia berharap Kal adalah Zaki, namun semua itu sudah tidak mungkin lagi. Kal, sekarang kamu telah menjadi suami dari Askia. Abi serahkan sepenuhnya tanggung jawab atasnya pada dirimu. Tolong berikan dia kasih sayang melebihi kasih sayang kami padanya. Cintai dirinya sepenuh hati, dan selalu genggam tangannya. Berjuanglah bersama untuk menggapai ridho Allah. Bisik Ihsan pada Kal. Dada Kal kembali bergetar hebat. Ia sadar tanggung jawab itu bukan hanya berat, melainkan juga sakral. Tapi ia juga tahu pernikahan itu adalah ibadah. Jadi sesulit dan seberat apapun ibadah itu, pasti ada ganjaran yang akan didapatnya. Di setiap getaran dan hembusan nafas yang menderu, Kal berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia mampu menghadapi segala cobaan yang menghadang di depan nanti. Insya Allah aku akan melakukan semua itu, Bi. Balas Kal, tanpa ada rasa canggung sedikit pun, Kal langsung menyebut Ihsan Abi. Abi percaya, kamu pasti bisa, nak. Tambah Ihsan sambil menepuk-nepuk bahu Kal, memberikan semangat. Askia diminta untuk maju ke depan menghampiri Kal yang telah berstatus sebagai suaminya. Ia maju ke depan didampingi oleh Yasmin dan Cindy. Dua umi barbar itu tersenyum lebar, sebab hati mereka bahagia tak terkira. Sedangkan Askia memasang wajah manyun, ia tidak menampakkan senyuman walau setipis kertas. Entah kenapa setelah akad nikah itu terucap dari mulut Kal, Askia tiba-tiba teringat pada Aminah.
Saat panik dan gelisah tadi ia sama sekali tidak ingat pada sahabatnya itu. Karena Aminah juga menjauh dari ketegangan tersebut. Tapi setelah teringat, Askia merasa menyesal, sebab ia tahu Aminah pasti akan kecewa padanya. Sungguh, tidak ada maksud sama sekali bagi Askia untuk menyakiti perasaan sahabatnya. Maafkan aku, Min. Tanpa sengaja aku menggoreskan luka begitu dalam di hatimu. Tapi kamu harus tahu, aku menikah dengan kau juga bukan karena cinta. Jika kamu menginginkannya, aku akan mengembalikannya padamu. Batin Askia penuh penyesalan. Nah, cium tangan suamimu. Bisik Yasmin sambil menyikut perut sang anak. Karena Askia malah bengong saat Kal telah mengulurkan tangannya. Askia terperanjat, membuat tubuhnya sedikit mengejang karena kaget. Kal yang menyadari itu semua langsung berbisik pada Askia. Ki, kamu pasti bisa. Askia menghela nafas kasar, sembari melirik ke arah tamu-tamu yang tengah menyaksikan semuanya. Dengan tangan gemetar, Askia menyambut uluran tangan Kal seraya menutup matanya rapat-rapat. Ia mencium punggung tangan itu dengan lembut, membuat para tamu dan orang tua mereka tersenyum bahagia. Tapi mereka tidak tahu, jika saat ini Askia membayangkan tangan yang ia cium itu adalah tangan Ihsan. Itulah sebabnya ia menutup mata rapat-rapat agar dapat membayangkan wajah sang abi. Tidak lupa Kal meletakkan tangan kirinya di ubun-ubun Askia, kemudian membacakan doa untuk wanita yang baru saja ia nikahi tersebut. Hati Kal berbunga-bunga, selain dapat menyentuh Askia, ia juga dapat merasakan kelembutan bibir Askia yang menempel di punggung tangannya. Saat Askia tengah husuk mencium tangan Kal, tiba-tiba ia kembali terbayang wajah Zaki. Membuat gadis itu semakin betah menempelkan bibirnya di punggung tangan itu. Cindy mengusap-usap punggung Askia. Udah cium tangannya? Sekarang cium kening, nak. Bisiknya lembut karena Askia tak kunjung menjauhkan wajahnya dari tangan Kal. Perlahan-lahan Askia mengangkat wajahnya. Dengan posisi mata yang masih tertutup, ia mulai menegakkan tubuhnya yang membungkuk itu kembali. Kal menarik nafas panjang. Kemudian meletakkan kedua tangannya di pundak Askia. Perlahan-lahan wajahnya mulai mendekat. Dan cup. Ia mengecup lama kening Askia. Saat bersentuhan kulit untuk yang pertama kalinya, tubuh Kal langsung berkeringat dingin. Begitupun dengan Askia. Tapi sayangnya Askia masih merasa laki-laki yang tengah menciumnya adalah Zaki. Aminah memalingkan wajahnya dari sana. Tapi dengan sekuat tenaga menahan air mata. Ia tidak ingin menampakkan patah hatinya pada siapapun. Sebab orang-orang juga tidak tahu jika dirinya mencintai Kal, termasuk Kal sendiri. Kamu harus kuat Aminah. Saat ini kamu bukan dihancurkan, tapi tengah dibentuk untuk menjadi orang yang lebih kuat lagi. Batinnya menyemangati diri sendiri. Katanya gak cinta, tapi giliran dicium malah semakin betah menghirup nafas suaminya. Sindir Yasmin sambil terkekeh. Deh. Askia langsung mendelik. Ia baru teringat jika laki-laki yang menikahinya barusan adalah Kal. Tangan Askia yang cekatan itu refleks mendorong dada Kal, hingga laki-laki itu hampir terjatuh di tengah orang banyak. Hahaha. Bukannya merasa heran, para tamu justru tergelak karena mengira Askia sedang salting. Entah mereka sadar atau tidak jika laki-laki yang menikahi Askia ini bukanlah pengantin pria yang seharusnya. Tapi yang jelas mereka semua tetap baper menyaksikan pemandangan manis tersebut. Suaminya jangan didorong gitu dong. Nah, gimana kalau beneran jatuh, terus sakit pinggang, entar malam pertamanya jadi tertunda. Ledek Yasmin. Kal menutup wajahnya dengan tangan karena salting. Sedangkan Askia menatap sinis Yasmin. Ia kesal setengah mati pada uminya itu. Bener tuh kata umimu. Dengerin nasihat dari yang sudah berpengalaman, ya? Timpal Cindy, membuat Askia semakin menekuk wajahnya. Boro-boro membayangkan malam pertama, membayangkan duduk bersanding di pelaminan saja Askia tidak sanggup. Ia merasa geli karena harus bersanding dengan sahabatnya sendiri. Setelah tawa riuh dan berbagai ledekan, doa-doa pun dipanjatkan untuk kedua mempelai. Dan setelah semua prosesi akad nikah itu selesai, Askia dan Kal bergandengan tangan menuju pelaminan.
Meski hatinya tengah meronta-ronta dan tubuhnya merasa geli akibat harus bersentuhan kulit dengan sang sahabat, Askia tetap berusaha senyum-senyum di hadapan para tamu, karena untuk menutupi semua masalah yang ada. Detik berlalu. Kini dua pengantin baru itu duduk bersanding di pelaminan bagaikan raja dan ratu. Menyambut para tamu dengan ramah dan hangat. Satu persatu tamu undangan mulai naik ke pelaminan untuk memberikan ucapan selamat pada pengantin. Kau, berdirinya bisa agak jauhan gak? Sih? Bisik Askia karena melihat rombongan teman-temannya mulai menaiki pelaminan. Mukanya menjauh, laki-laki itu justru semakin menempel pada sang istri. Gak bisa. Ki, posisiku memang di sini. Tolaknya. Aku gak enak sama teman-temanku. Kenapa harus gak enak? Kan kita sudah halal. Askia menghela nafas kasar. Ia meminta Kal menjauh karena tidak enak pada Amina. Tapi Kal yang tidak tahu apa-apa itu enggan untuk menjauh. Karena setelah sah, Kal ingin selalu berada di samping Askia. Selamat ya, Ki. Ucap teman Askia sambil menyalaminya. Terima kasih. Balas Askia ramah. Tibalah giliran Amina yang bersalaman. Gadis itu nampak tegar. Tidak menampakkan kekecewaan dan wajah sedihnya sama sekali di hadapan Askia dan Kal. Amina mengulurkan tangan menyalami Askia. Bukannya menyambut uluran tangan itu, Askia justru langsung memeluk erat tubuh Amina. Maafkan aku ya, Min. Tanpa sengaja aku merebut kau dari kamu. Tapi ini bukan inginku. Aku gak cinta sama Kal. Aku gak ada niatan sedikit pun untuk merebutnya dari kamu. Bisik Askia menjelaskan semuanya karena takut akan kehilangan sahabat kecilnya itu. Amina berusaha melepaskan pelukan Askia. Aku tahu kamu bukan ular. Tapi bisa mematikanku. Sindir Amina, lalu menjauh dari sana. Amina memutuskan untuk langsung pergi saja dari acara ini, karena takut tidak mampu mengendalikan diri. Selain itu, ia juga ingin menangis kencang untuk meluapkan rasa sesak di dadanya saat ini. Ke-373, kesiapan laki-laki sebelum menikah, S3. Askia langsung terdiam saat Amina mengatakan bisanya mematikan bagi sahabatnya sendiri. Dadanya juga terasa begitu sesak. Ia dapat merasakan apa yang dirasakan Amina. Karena Askia juga merasakan sakit yang sama akibat ulah Zaki. Apa aku sejahat itu? Ya. Tapi aku gak bermaksud untuk merebut kau dari kamu, Min. Kejadian ini terasa begitu cepat bagiku. Sekali lagi maafkan aku, batin Askia. Ki, kok diam aja? Seru Lei, karena ia mengajak berfoto bersama, tapi Askia masih memasang wajah murung. Ada apa, Lei? Tanya Askia bingung. Kita foto keluarga dulu. Oh! Askia langsung menghadap ke depan, tapi masih dengan posisi dan raut wajah yang sama. Padahal kau sudah memberikan kode agar tangannya digandeng, seperti pengantin-pengantin pada umumnya. Mbak, tangan suaminya digandeng dong. Pinta sang fotografer. Mata Askia membulat sempurna. Harus banget digandeng? Tanyanya. Iya, Mbak. Oh gak ah, Mas. Gak usah pakai gandeng-gandeng segala. Tolak Askia mentah-mentah. Yasmin dan Cindy keluar dari barisannya. Mereka menghampiri anak masing-masing. Cindy menarik tangan Kal agar lebih dekat dengan Askia. Begitupun dengan Yasmin. Ia memaksa tangan Askia agar menggandeng tangan Kal. Mi! Protes Askia. Gak usah banyak protes. Nikah itu cuma sekali seumur hidup. Entar nyesel kalau lihat album pernikahan. Fotonya gak ada yang bagus semua. Omel Yasmin galak dengan mata yang melotot tajam. Iya, entar nyesel kayak Umi dulu. Semua foto pernikahannya cemberut dan berjarak. Timpal Cindy. Cie, yang udah pengalaman. Ledek Azmi yang berdiri di samping Kal. Membuat kau yang sedang tegang jadi terkekeh. Gak usah ketawa-ketawa. Omel Cindy pada Kal.
Seketika Kal langsung diam, dan memasang wajah tegangnya kembali. Saat ini di pelaminan itu ada keluarga Ihsan dan keluarga Azmi. Mereka berfoto bersama dengan keluarga besar. Posisinya udah bagus semua. Tapi pengantinnya jangan pelit-pelit dong. Senyum yang manis. Jangan kaku kayak kanebo kering gitu. Seru fotografer lagi. Ki, senyum. Bisik Kal. Ogah. Bantah Askia. Nanti Umi kita marah lagi loh. Iya. Iya. Sahut Askia ketus dan berusaha menarik sedikit sudut bibirnya. Oke. 1, 2, 3. Setelah bersusah payah, akhirnya pengantin itu berhasil difoto. Askia menghembuskan nafas lega ketika seluruh keluarganya turun dari pelaminan. Yang tersisa hanya Ihsan, Yasmin, Azmi dan Cindy yang duduk di kursi mereka masing-masing. Askia memutuskan untuk duduk kembali, tapi menjauh dari Kal. Ia memilih untuk duduk di pojok kursi pengantin itu. Mbak, sekarang duduk di pangkuan suaminya dong. Pinta sang fotografer itu lagi, padahal Askia baru saja ingin menikmati duduknya dengan tenang. Buat apaan lagi sih, Mas? Tanya Askia ketus, wajahnya pun terlihat sangat bete. Buat menghiasi album pernikahan kalian. Biar bisa dikenang sampai tua. Sahut Yasmin, yang ditanya fotografer, tapi yang menyahut Yasmin. Karena ia sangat gemas pada anaknya yang super cerewet itu. Dengan berbagai penolakan dan drama, pada akhirnya dua pengantin baru itu berhasil difoto dengan berbagai macam gaya yang diinginkan fotografer. Meskipun sebagian besar dari foto tersebut wajah Askia terlihat mencebik, ada juga yang menatap sinis dan tubuh keduanya terlihat kaku. Kak Zaki, sudah ada rencana pingin bersanding di pelaminan juga gak? Tanya Rei pada Zaki. Saat ini mereka sedang menikmati hidangan yang disediakan di pesta tersebut. Di dalam satu meja ada Rei, Zaki, Zal, Adriana, Kiara, dan Alsana. Anggota mereka masih belum lengkap karena Aska tidak hadir, sebab ia sedang melanjutkan pendidikan di luar negeri. Bahkan saudara kembar Askia itu tidak tahu jika hari ini adiknya menikah. Begitupun dengan Aklima, tapi berbeda dengan Amina yang bisa hadir, tapi malah menghilang akibat patah hati. Zaki memicingkan mata. Ngurusin diri sendiri aja masih gak becus. Boro-boro ngurusin anak orang. Sahutnya ketus. Tapi kan Kak Zaki sudah mapan, punya banyak usaha. Uang gak bisa dipakai buat mendidik dan mengurus istri? Kata siapa gak bisa? Bisa banget Kak. Kalau istrinya bandel, tinggal kasih segepok, pasti dia bakalan nurut. Kalau gak mau sholat, kasih juga segepok, pasti mau sholat. Kalau istrinya gak mau nyuci, tinggal ngelaundry. Istrinya gak mau beres-beres, tinggal bayar. Istrinya gak mau masak tinggal beli di luar. Kan banyak uang. Kalau ada uang mah, semua yang sulit menjadi mudah. Terang Rei sok tahu. Zaki langsung menoyor kepala Rei. Gak semudah itu kali, Rei. Bermodal uang aja gak cukup buat membina rumah tangga. Kata ayahku, membina rumah tangga itu rumit. Apalagi kita sebagai laki-laki. Perlu memahami agama agar dapat menjadi imam yang baik untuk istri kita. Selain ilmu, mental dan fisik juga harus siap. Kalau belum siap mental ntar bisa gila ngadepin perempuan yang tiba-tiba bisa berubah menjadi singa. Hahaha. Satu meja malah tergelak semua, termasuk para ciwi-ciwi. Hah? Ada apa ini? Kok pada ketawa? Tanya Agil yang kebetulan lewat. Ini Bi, kata Kak Zaki, kalau mau menikah itu harus memiliki pemahaman tentang ilmu agama, harus siap fisik dan mental juga. Jelas Rei. Memang benar apa yang dikatakan Zaki. Ini sangat-sangat benar. Tapi kalian kenapa ketawa? Pernikahan itu bukan hal yang main-main, loh. Apalagi dianggap enteng dan ditertawakan seperti ini. Nasihat Agil sedikit keras. Karena tidak tahu jika Zaki menambah kata-kata absurd di ujung kalimat. Gak apa-apa, Bi.
Kami gak bermaksud buat menertawakan pernikahan kok. Oke, mumpung semua anak-anak Abi berkumpul di sini. Jadi sekalian saja Abi jelaskan apa saja yang harus dipersiapkan seorang laki-laki ketika ingin menikah. Ini bukan apa-apa, hanya buat jaga-jaga aja. Siapa tahu di antara kalian para laki-laki ada yang menikah dadakan seperti kau. Agil menarik bangku kosong satunya di meja itu, dan ikut duduk bergabung dengan bocil-bocil yang telah dewasa tersebut. Emangnya apa aja, Bi? Tanya Ray serius, sebab ia sudah mulai melirik-lirik anak gadis orang. Ada banyak sekali, terutama fisik dan biologis, kemudian ilmu agama, serta kesiapan mental dan emosionalnya. Nah, mengenai fisik dan biologis kalian pasti sudah tahu untuk apa. Lalu untuk ilmu agama, itu sangat penting bagi seorang laki-laki sebelum menikah mengenal ilmu agama lebih dalam. Sebab harus paham dengan posisi sebagai imam dan pemimpin. Tahu dengan visi hidup, dan tahu tentang hidup dan akhirat nanti setelah mati. Bisa mengayomi, serta membimbing istri dan anak-anaknya. Dan mengenai kesiapan mental dan emosional. Setelah menikah tentu ada banyak perubahan di dalam hidup kita. Oleh karena itu mempersiapkan mental untuk berumah tangga itu sangat penting. Selain itu kita juga harus bisa mengendalikan emosi kita. Seperti apa layaknya orang dewasa dan layaknya sebagai pemimpin. Tidak boleh memperlakukan istri kita dengan kasar. Sebab bagaimanapun juga istri adalah anak dari orang lain yang kita minta secara baik-baik pada orang tuanya. Selain itu pertengkaran juga pasti akan terjadi di dalam rumah tangga. Ini pasti, tidak mungkin ada orang berumah tangga tapi tidak bertengkar. Karena menyatukan dua isi kepala yang berbeda itu tidak mudah. Nah, jika emosional kita telah siap, maka kita tahu bagaimana harus menyikapi sebuah pertengkaran dalam rumah tangga. Jelas Agil panjang lebar, tapi tetap disimak dengan serius oleh para bocil-bocil itu. Banyak juga ya. Bi, aku jadi puyeng. Gumam Ray sambil memijit keningnya. Kok puyeng? Kan Abi hanya menjelaskan. Emangnya kamu mau nikah sekarang? Mau sih, Bi. Celetuk Ray kelepasan. Jangan dulu deh, Ray. Abi gak yakin kamu bisa menjadi suami yang baik. Semoga yang Abi sebutkan tadi aja kamu belum siap. Apalagi untuk menafkahi anak orang, kamu aja masih minta uang sama Abi. Hahaha. Semua orang tergelak kembali. Tapi Ray dan salah satu wanita yang ada di meja itu murung karena pujaan hatinya belum diperbolehkan Abinya untuk menikah. Ke-374, Karma S3. Tak terasa jarum jam telah menunjukkan pukul 5 sore. Acara pernikahan hari ini pun telah selesai. Semua para tamu undangan telah pulang ke rumah masing-masing. Sisa-sisa acara seperti tenda-tenda juga telah dibereskan. Kini Ihsan, Yasmin, Kal, dan Askia sedang beristirahat di rumah Pak Kiai. Pengantin baru kok masih di sini aja? Gak mau istirahat emangnya? Celetuk Ray sambil menuruni anak tangga. Wajah laki-laki itu terlihat segar, dengan rambut yang basah. Mungkin Ray habis keramas karena seharian kegerahan di tempat acara tadi. Kau tersenyum salah tingkah. Bentar lagi mau pulang kok, Ray. Sahutnya. Sret. Askia langsung menatap Kal dengan mata yang membulat. Aku mau pulang ke rumah Abi. Kamu silakan pulang ke rumah Abimu juga. Ucapnya. Deh. Mata para orang tua membelalak. Mereka kaget mendengar kata-kata Askia yang terlalu keras pada Kal yang melainkan adalah suaminya sendiri. Kata-kata Askia mencerminkan bahwa ia sama sekali tidak menghormati Kal. Kita sudah menikah. Tidak seharusnya tinggal terpisah seperti itu. Protes Kal. Benar apa kata suamimu? Nah, kamu harus selalu membersamai Kal. Timpal Ihsan. Tapi aku gak mau ikut Kal pulang. Bi. Lagian kamar aku di rumah juga sudah dihias seperti kamar pengantin. Bantah Askia. Ia memang telah mempersiapkan kamar pengantin yang indah di rumahnya. Sebab Zaki hanya tinggal di kontrakan, dan tidak mungkin mereka dapat tinggal di sana. Apalagi untuk melakukan malam pertama. Ya sudah. Kalau gitu biar aku aja yang ikut kamu pulang.
Putus Kal mengalah. Askia menggeleng cepat. Enggak. Enggak. Kamu pulang ke rumahmu sendiri aja, Kal. Tolak Askia keberatan. Gak bisa gitu dong. Ki, sekarang aku sudah menjadi suamimu. Dan kamu harus selalu bersamaku dalam keadaan apapun. Cih. Ada yang ngebet pingin malam pertama nih kayaknya. Ledek Ray sambil terkekeh geli. Orang-orang sedang berbicara serius. Ia malah bercanda. Sifat Ray memang 11-12 dengan Agil. Suka bercanda di waktu yang tidak tepat. Seketika mata Kal menatap tajam Ray. Bukan hanya Kal, tapi yang lainnya juga melakukan hal yang sama. Membuat Ray menggaruk-garuk tengkuknya sambil cengar-cengir. Karena takut akan menjadi santapan semua orang. Maaf. Cicit Ray. Ya udah. Sekarang kita pulang ke rumah aja. Abi sudah capek banget. Pingin istirahat. Sela Ihsan agar masalah ini segera selesai. Ayo, Bi. Sahut Askia. Askia. Yasmin dan Ihsan sudah berdiri. Tapi Kal masih duduk dengan wajah melasnya. Ia seperti anak tiri yang tidak diajak pulang oleh orang tua. Yasmin menggandeng tangan Ihsan. Begitupun dengan Askia. Gadis itu sangat menempel pada abinya. Ihsan menghentikan langkahnya dan berbalik ke belakang. Kamu gak ikutan Abi pulang, Kal? Tanyanya dengan alis yang menyatu. Emangnya Abi ngajak aku pulang juga? Tanya Kal polos. Ihsan terkekeh mendengar pertanyaan Kal. Ya iyalah. Ya kali kamu disuruh pulang ke rumah sendiri dan istrimu ikut Abi. Makasih, Bi. Kal langsung berdiri tegak. Ia senang karena mulai malam ini akan tidur bersama Askia. Ki, kamu kok masih gandeng Abi? Lepasin gak? Omel Yasmin karena melihat Askia menempel dengan manja di lengan Ihsan. Umi kenapa? Sih? Askia masih tidak peka, padahal Yasmin sudah memberikan kode. Sebab saat ini Kal berjalan sendirian di belakang mereka. Kamu gandeng Kal sana. Kasihan dia jalan sendiri. Sarkas Yasmin langsung to the point. Gak mau Mi. Askia. Belajar dewasa. Umi gak suka kamu yang seperti ini. Gandeng Kal. Atau pulang ke rumah mertuamu sekalian. Ancam Yasmin galak. Meski sangat pembangkang. Namun Askia tetap takut ketika dia ancam uminya. Sebab setiap kali mengancam Yasmin tidak pernah main-main. Askia terpaksa melepaskan tangan Ihsan sembari menghentikan langkahnya. Dan ia terpaksa berjalan bersama Kal, sambil memegang jari kelingking sang suami. Askia tidak ingin menyentuh Kal lebih banyak karena geli. Ini saja terpaksa ia lakukan. Karena takut akan diusir dari rumah, sebab belum siap tinggal bersama mertua. Kal senyum-senyum, meski hanya jari kelingkingnya saja yang dipegang oleh Askia. Oh iya, Kal kamu mau langsung pulang ke rumahku? Tanya Askia tiba-tiba. Iya, Ki. Tapi kan baju kamu gak ada di rumahku. Nanti gimana kamu mau ganti baju? Askia mencari-cari alasan agar bisa mengusir Kal secara halus. Bajunya Kal sudah ada di rumah. Sudah tersusun rapi bersama baju-bajumu. Sahut Yasmin yang berjalan di hadapan mereka. Askia ternganga dengan mata terbelalak. Ini sangat di luar dugaannya. Kok bisa? Mi. Ya bisalah. Tadi Umi sudah minta Tante Cindy buat nganterin bajunya Kal ke rumah. Dan langsung disusun oleh Bibi di rumah. Saat ini Ihsan dan Yasmin memang menggunakan jasa Aap untuk membantu Yasmin mengurus rumah. Sika. Askia berdecak sebal. Ia jadi tidak memiliki alasan lagi untuk mengusir Kal. 3 menit kemudian, mereka sudah sampai rumah. Orang-orang itu pun masuk satu persatu. Askia langsung berlari menaiki tangga meninggalkan Kal sendiri. Ki, suaminya kok ditinggal? Pekik Yasmin. Aku kebelet pipis. Mi. Sahut Askia juga berteriak padahal itu hanya alasannya saja karena tidak ingin masuk kamar bersama Kal. Kal, sini sebentar.
Panggil Ihsan. Dua orang itu saling berbisik, dan Ihsan terlihat menyerahkan sesuatu pada Kal. Terima kasih, Bi. Ucap Kal lalu naik ke atas menyusul Askia yang telah memasuki kamar. Ihsan dan Yasmin terkekeh sambil geleng-geleng kepala. Setelah Kal tidak terlihat lagi, Ihsan langsung menggendong tubuh Yasmin dan membawanya ke kamar. Yeay, mengulang malam pertama lagi. Seru Yasmin sambil menyembunyikan wajahnya di leher sang suami. Mau berapa ronde? Bisik Ihsan, membuat Yasmin salah tingkah. Dua orang tua itu terlihat nampak bahagia. Tidak ada raut sedih dan murung lagi dari wajah mereka. Sebab Kal adalah menantu idaman, yang memang mereka idam-idamkan sejak Askia masih kecil. Seandainya saat ini Askia pulang bersama Zaki, mungkin mereka tidak akan sebahagia ini. Brek! Askia menutup pintu kamarnya, mengunci pintu itu dari dalam. Kemudian menyembunyikan kuncinya di laci nakas. Setelah merasa aman, ia mengambil handuk, lalu masuk ke dalam kamar mandi. Rasain kamu, Kal, gak bisa ganti baju. Tidur di kamarnya Bang Aska aja, atau pulang ke rumahmu sekalian. Gumam Askia sambil menghapus make-upnya di hadapan cermin besar kamar mandi. Hanya selang beberapa detik, senyuman kemenangan di wajah Askia perlahan memudar. Saat ini ia bisa tersenyum hanya karena merasa menang dapat menghindari Kal. Tapi di saat sendiri, ia justru teringat kembali pada sosok laki-laki yang ia idam-idamkan untuk menjadi suaminya. Tadi pagi Askia sudah berhayal sangat tinggi, berharap akan pulang dan memasuki kamar ini dengan penuh sukacita bersama Zaki. Selain itu, ia juga berhayal malam pertama yang indah dan syahdu. Namun pil pahit ini harus ia telan bulat-bulat sendirian. Sebab ketika Askia merasa sedih dan berduka atas luka yang dialaminya, orang-orang justru sedang bersuka cita karena pernikahannya dengan Kal. Mungkin ini adalah karma untuk Askia yang terlalu egois. Arg! Pekik Askia sangat keras di bawah guyuran shower. Ia berusaha mendinginkan isi kepalanya yang mendidih. Kenapa kamu setega ini padaku, Pak Zaki? Apa kurangnya aku? Orang tuaku kaya. Aku juga berasal dari keluarga terhormat. Tapi kenapa kamu memilih gadis kampung itu? Kenapa? Teriaknya lagi. Askia tidak sadar jika ini adalah karma. Karena ia ingin merebut Zaki dari Rizka. Setelah mendapat karma ia justru merasa menjadi orang yang paling terzalimi. Berbeda halnya dengan Kal yang ia rebut dari Aminah. Sebab Aminah dan Kal belum memiliki ikatan apa-apa. Tidak dengan Zaki dan Rizka yang memang telah membina hubungan serius. Berbeda dengan Kal yang tidak pernah memberi janji atau harapan apapun pada Aminah. Karena ia juga tidak tahu jika Aminah mencintainya. Jadi jika Askia menikah dengan Kal, tidak bisa disimpulkan sebagai kesalahan. Dan tidak bisa dibilang merebut Kal dari Aminah. Karena Kal memang bukan hak milik Aminah. Sebab mereka memang tidak memiliki ikatan kepemilikan atau status apapun. Kal murni masih seorang laki-laki lajang. Ke-375, mulai salting S3. Askia sangat lama berada di dalam kamar mandi. Ia berusaha menata hatinya yang remuk. Hingga azan maghrib pun telah berkumandang. Memaksanya untuk mengakhiri mandi ini. Walaupun Askia keras kepala dan barbar, namun ia tidak pernah meninggalkan sholat. Sebab, Ihsan telah mendidiknya dan berpesan padanya, bahwa seberani apapun pada orang lain, harus tetap takut kepada Allah yang telah menciptakannya. Sehingga sebandel apapun Askia, ia tetap takut meninggalkan sholat. Ceklek! Askia membuka pintu kamar mandi. Ia hanya mengenakan handuk sebatas paha, sebab tadi Askia tidak membawa baju gantinya ke kamar mandi. Gadis itu buru-buru ingin menuju lemari, tapi baru 3 langkah. Assalamualaikum, istriku yang cantik. Sapa Kal dari arah belakang. Saat ini posisi Kal berdiri tepat di depan pintu kamar mandi. Saat ini Kal juga tengah mengenakan handuk sebatas pinggang. Tubuhnya sedikit basah seperti habis mandi. Askia terbelalak dan langsung menoleh ke belakang. Arge! Kal, kamu ngapain di sini? Pekiknya histeris karena takut auratnya dilihat oleh Kal. Kok teriak? Sih? Dijawab dong salam dari suaminya.
Goda Kal sambil mencolek dagu Askia. Gadis itu ingin kembali masuk ke dalam kamar mandi. Tapi pintu kamar mandinya berada di belakang Kal. Itu artinya ia harus melewati Kal lebih dulu, dan rasanya sangat tidak mungkin Kal mau memberinya jalan. Askia menyilangkan kedua tangannya di dada karena takut handuknya akan melorot, yang ada akan malu sampai ke ubun-ubun, jika menunjukkan duluan sebelum di-unboxing. Waalaikumsalam, ucapnya ketus sambil berjalan mundur. Menyadari Askia sedang ketakutan, Kal justru semakin maju. Ia melangkah mendekati Askia, hingga punggung gadis itu mepet di lemari. Kal, kamu mau ngapain? Tanya Askia dengan suara serak karena ingin menangis. Mau ngambil baju aku di lemari. Sahut Kal tanpa dosa. Gak usah modus. Aku bukan lemari. Aku gak modus. Bohong. Kalau gak modus kenapa mepet-mepetin aku terus? Kal terkekeh sambil geleng-geleng kepala. Ia gemas melihat wajah pucat Askia. Coba deh kamu balik badan. Biar tahu aku beneran modus atau enggak. Pinta Kal tapi sambil menaik turunkan alisnya, membuat Askia merinding. Enggak. Aku takut kamu tusuk dari belakang. Hahaha. Jangan-jangan kamu udah siap, ya? Tinggal pelorotin aja. Langsung on the way ke langit ke-7. Bukannya berhenti, Kal justru semakin menjadi jeti menggoda Askia. Dasar Ustadz mesum. Awas kalau berani melecehkan aku. Ku aduin Kabi biar kamu gak diperbolehkan lagi ngajar di pondok. Ancam Askia so paling benar. Padahal ia lupa siapa Kal saat ini. Hahaha. Kal justru tergelak. Kemudian mendekatkan wajahnya ke wajah Askia. Lalu, cup. Tanpa ragu-ragu ia mengecup singkat bibir Askia yang cerewet. Huhuhuhuhu. Askia langsung menangis sambil mendorong dada Kal. Kamu jahat banget sih. Kal? Kamu sudah menodai bibirku yang suci. Ingat Kal, melihat auratku saja kamu sudah berdosa. Apalagi menyentuhku seperti ini. Gumam Askia sambil menangis. Sontak Kal langsung panik. Ia takut tangisan Askia akan didengar oleh mertuanya. Kal takut mertuanya akan berpikir macam-macam. Aduh, kenapa dia nangis? Sih? Aku harus gimana ini? Apa aku sudah keterlaluan? Ya, aku kira Askia gak akan secengeng ini, karena dia sangat galak dan pemberani, batin Kal. Cup, cup, cup. Udah ya Ki, nangisnya. Aku minta maaf. Ucap Kal lembut sambil mengusap ubun-ubun Askia. Plak. Askia menangkis tangan Kal. Jangan sentuh aku. Dosa. Kau! Bentaknya. Kok dosa? Ki? Iya. Karena kamu laki-laki dan aku perempuan. Aku takut Tuhan marah karena kita sudah berbuat hal di luar batas seperti ini. Sika! Sika! Kal berdecak sambil geleng-geleng kepala. Jadi kamu nangis karena takut aku apa-apain? Atau karena takut dosa? Tanyanya memancing Askia. Takut dua-duanya, karena selain takut masuk neraka, aku juga takut gak ada yang mau lagi sama perempuan yang udah dilecehkan. Jelas Askia sambil terisak. Astagfirullahalazim. Ki, kamu gak perlu takut berlebihan seperti itu. Kita ini sudah menikah. Kamu sudah menjadi istriku. Jadi gak usah takut dosa dan takut gak ada yang mau lagi. Karena kamu sudah laku. Jelas Kal gemas. Askia ternganga, dahinya pun terlihat berkerut menatap wajah Kal. Kita beneran sudah nikah? Iya. Kenapa nggak bilang dari tadi? Kenapa harus dibilangin? Sih? Kamu belum pikun kan? Enak aja, aku masih sehat. Sungut Askia tidak terima. Terus kenapa bisa lupa? Tantang Kal. Entahlah, sepertinya aku kelamaan mengguyur kepalaku dengan air dingin. Askia terlihat salah tingkah.
Pipinya memerah dan tubuhnya pun terasa memanas setelah teringat bahwa laki-laki yang sedang berada di kamarnya ini adalah suaminya. Makanya kalau mandi jangan kelamaan, entar otaknya hilang gara-gara kelamaan dibasuh. Ledek Kal sambil menarik tubuh Askia dan meletakkan gadis itu di samping lemari. Habisnya aku galau berat. Kal, otakku mendidih mengingat Zaki. Celetuk Askia. Ia kembali lepas kendali. Karena sedari awal memang sudah akrab dengan Kal, jadi gadis itu sulit untuk mengontrol lidahnya ketika sedang mengobrol dengan Kal. Deh! Dada Kal bergemuruh hebat. Ia cemburu mendengar nama laki-laki itu disebut lagi oleh sang istri. Kal mencoba menarik nafas dalam-dalam. Kemudian menghembuskannya perlahan melalui mulut. Ia berusaha mengendalikan emosi sekuat tenaga. Tenang Al-Halef, posisimu di sini sebagai pengganti, Jeti harus maklum jika istrimu belum bisa melupakan masa lalunya. Ingat, semuanya butuh proses, tidak ada yang instan. Bantu dirinya melupakan masa lalunya dengan sabar. Batin Kal menasihati dirinya sendiri. Kal telah mendapatkan baju yang ia cari, kemudian berbalik menghadap Askia. Lupakan dia dengan bismillah, ya. Pelan-pelan belajar mengikhlaskan. Insya Allah aku yakin kamu pasti bisa. Ucapnya kembali mengusap ubun-ubun Askia. Tapi ini berat, Kal. Aku sudah sangat lama mencintainya. Selama apapun kamu mencintainya, akan kalah dengan yang selalu ada. Gumam Kal kemudian membawa pakaiannya masuk ke dalam kamar mandi. Kal mengusap wajahnya kasar di dalam kamar mandi. Bohong jika ia setenang itu. Kal hanya berusaha keras agar dapat meraih cinta sang istri dengan kelembutan. Beberapa saat kemudian, Kal telah menggelar 2 sajadah di dalam kamar tersebut. Ia pun telah menggunakan pakaian sholat, dan siap berdiri di atas sajadah. Askia yang baru selesai mengambil wudhu, langsung menuju sajadah di belakang Kal. Ia mengambil mukena yang ada di sana, kemudian mengenakannya. Mereka pun akhirnya sholat berjamaah, tanpa ada rasa canggung sedikit pun. Sebab Askia sudah sering menjadi makmum Kal, ketika ia sholat di masjid biasanya. Selesai sholat dan berdoa, Kal memutar tubuhnya ke belakang, mengulurkan tangan pada sang makmum. Kal, harus banget ya kayak gini. Protes Askia. Kal mengangguk pelan. Harus. Askia menghela nafas kasar, setelahnya ia meraih tangan Kal dengan pelan, lalu mencium punggung tangan itu. Entah kenapa ketika mencium punggung tangan Kal, Askia lagi-lagi terdiam sangat lama di posisinya. Membuat Kal heran, dan bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya membuat Askia suka berlama-lama ketika mencium tangannya? Ki, kamu lama banget cium tangan aku. Tanya Kal setelah Askia menjauhkan wajahnya. Maaf Kal. Aku... Askia jadi gelagapan karena ia sendiri juga tidak tahu apa yang membuat dirinya seperti ini. Di saat Askia terlihat salah tingkah, Kal kembali mencuri. Cup. Satu kecupan ia darahkan lagi di ubun-ubun Askia. Masya Allah, istri solehah. Gumam Kal, ia sengaja berkata seperti itu, karena setiap kata adalah doa, dan Kal ingin berkata yang baik-baik, agar Askia menjadi seperti apa yang ia inginkan. Oh iya, aku baru ingat, kamu kok bisa ada di kamar aku? Tanya Askia sambil merapikan pakaian sholatnya. Kenapa, Mang? Ada yang aneh? Tanya Kal balik. Enggak sih. Hahaha. Aku tahu, kamu pasti gak mau aku masuk ke kamar ini, kan? Tembak Kal sambil terkekeh. Iya. Aku belum siap tidur dengan laki-laki. Siap gak siap? Harus siap, Ki. Tapi aku ingin sendiri dulu Kal, untuk malam ini aja. Aku masih pingin nangis, agar rasa sesak ini bisa hilang bersama derasnya air mataku. Kalau kamu pingin nangis silahkan, aku gak melarang kamu kok. Tapi aku juga pingin berada di sisimu. Kal, kamu keras kepala banget. Sih. Protes Askia. Ki, aku sudah berjanji di hadapan Allah, dan di hadapan semua orang termasuk orang tuamu.
bahwa aku akan selalu menjagamu dan menemanimu dalam keadaan apapun. Dan aku ingin menepati janji itu. Oke, tapi kamu manusia kan? Bukan hantu kan? Tanya Askia dengan wajah bingungnya. Hahaha. Lagi-lagi kau dibuat tergelak. Kenapa emangnya? Kamu kenapa bisa menembus pintu kamarku yang tebal ini? Siapa bilang aku menembus pintu kamar ini? Orang aku masuk dengan pintu yang terbuka kok. Sahut kau sambil terkekeh. Kok bisa? Perasaan tadi aku kunci. Jangan-jangan kamu tuyul ya? Askia langsung beranjak, mengecek laci nakas di samping tempat tidurnya. Tapi ini kuncinya masih ada. Berarti kamu bukan tuyul. Askia mengira kau tuyul yang bisa mengambil benda tersembunyi. Pikiran Askia menjadi konyol seperti ini karena Parno melihat kau yang tiba-tiba berada di kamarnya. Di tengah kebingungan Askia, kau merogoh saku celananya. Ini kuncinya, ucapnya sambil nyengir kuda. Kok kamu bisa punya kunci kamarku? Dikasih sama Abi. Ih, Abi nyebelin banget. Sih! Teriak Askia menggelegar. Tadi saat Askia berlari ke atas lebih dulu, Ihsan sudah curiga jika anaknya itu ingin menghindari Kal, sehingga ia memberikan kunci ser pada Kal. Sebab Ihsan sangat kenal seperti apa watak anak gadisnya itu. Sepertinya Askia tidak akan mudah untuk menghindari Kal, karena ada Ihsan yang selalu membantu menantunya. Menyebalkan di matamu, tapi mertua idaman di mataku. Gumam Kal dalam hati. Ke-376, penasaran S3. Askia meletakkan pakaian sholat di tempatnya, kemudian berjalan keluar kamar sambil menghentak-hentakan kaki ke lantai. Abi nyebelin banget. Sih! Kenapa malah berpihak pada Kal? Padahal yang anaknya itu aku, bukan dia. Gerutu Askia sambil berjalan, membuat Kal terkekeh mendengar omelan sang istri. Mi, Abi mana? Tanya Askia menghampiri Yasmin yang sedang membantu Bibi menyiapkan makan malam mereka. Biasa, Abi kamu masih di masjid? Sahut Yasmin cuek tanpa menoleh. Bruk. Askia menjatuhkan tubuhnya di kursi meja makan. Abi nyebelin banget sih. Mi, kenapa pakai ngasih kunci kamar aku sama Kal? Protesnya pada Yasmin. Karena Ihsan sedang tidak ada jeti Yasmin lah yang akan ia jadikan pelampiasan. Kenapa emangnya? Umi tahu gak sih? Gara-gara Abi kasih kunci kamarku, Kal jeti bebas mau masuk kapan aja karena pegang kunci sendiri. Bagus dong kalau gitu. Askia mencebik. Bukannya dibelah. Ternyata Yasmin juga berpihak pada Kal. Sepertinya di rumah ini ia tidak dapat mencari perlindungan dari siapapun. Karena semua pro pada Kal. Ish, Umi sama Abi sama aja. Nyebelin. Ini semua demi kebaikan kamu dan Kal. Ki, oh iya. Umi mau kasih saran sama kamu. Sebaiknya malam ini kalian langsung melakukan ibadah suami istri. Ucap Yasmin sambil menaik turunkan alisnya melirik Askia. Askia menggidihkan bahunya geli. Oh gak, Mi, aku geli kalau harus begituan sama Kal. Geli kenapa ah? Kal itu sahabatku sejak kecil. Aku terbiasa berteman sama dia. Ya kali temanan tapi main begituan. Geli banget, Mi. Hahaha. Yasmin dan Bibi yang sedang memasak tergelak. Geli kenapa sih? Kal itu ganteng, penampilannya rapi, badannya bagus dan selalu wangi. Lagian kalian juga sudah bukan sahabat lagi, tapi udah suami istri. Tetap aja geli. Mi, Umi gak ngerti sih gimana rasanya. Soalnya Umi sama Abi dulu nikahnya karena cinta, kan? Todong Askia sok tahu. Siapa bilang Umi dan Abi nikah karena cinta? Aku. Askia mengarahkan jari telunjuk pada dirinya sendiri. Tahu dari mana? Tahu dari aku sendiri. Karena dulu aku hadir di acara nikahannya Umi dan Abi. Jelas Askia sambil terkekeh. Letak. Yasmin mencita kepala Askia. Jangan sembarangan ya kalau ngomong. Boroh-boroh hamil duluan baru nikah.
Yang ada malam ketemu besok paginya langsung nikah. Malam pertama 2 bulan kemudian. Tanpa sadar mulut Yasmin yang ember itu membuka masa lalunya sendiri. Bek! Askia terbelalak. Tangannya pun refleks menggebrak meja. Selama ini, baik Ihsan maupun Yasmin tidak pernah menceritakan bagaimana awal pertemuan mereka dulu pada anak-anaknya. Meskipun Askia sangat sering menanyakan hal tersebut. Umi serius? Baru ketemu Abi langsung nikah? Tanya Askia memperjelas. Yasmin yang baru menyadari ucapannya kelepasan, langsung membekap mulutnya dengan tangan. Aduh, gimana ini? Pertemuanku dengan Bang Ihsan merupakan sebuah aib, dan diawali dengan cara yang kurang baik, batinnya. Mi, jawab dong. Desak Askia penasaran, karena jiwa keponya sudah meronta-ronta. Yasmin terlihat kebingungan, ingin mengelak, tapi sulit rasanya untuk membohongi anak sendiri. Cerita aja, Mi, gak apa-apa kok. Lagian aku juga sudah menikah. Kali aja ada pelajaran yang bisa aku ambil dari pernikahan Umi dan Abi yang juga sama mendadak seperti aku dan kau. Yasmin menarik nafas panjang, kemudian mengangguk pelan. Ia duduk tepat di kursi samping Askia. Oke, Umi akan cerita. Tapi tolong jangan ambil pertemuan kami ini sebagai contoh, karena gak baik. Emangnya Umi dan Abi bertemu karena apa? Karena fitnah. Hah? Mulut Askia refleks menganga lebar. Karena fitnah? Maksudnya Abi yang fitnah Umi? Atau Umi yang memfitnah Abi? Tanya Askia semakin penasaran. Umi. Tapi jujur waktu itu Umi gak sengaja. Intinya Umi gak sengaja dan gak bisa jelasin apa penyebabnya. Yasmin takut jika anak-anaknya tahu dulu ia bukan wanita baik-baik. Sebab takut anak-anaknya akan berpikir yang tidak-tidak tentang dirinya. Oke, aku ngerti. Dan karena apanya aku juga gak mau tahu. Tapi di sini yang aku pertanyakan kalau Umi dan Abi baru ketemu dan paginya langsung nikah. Itu kalian gimana menyikapi pernikahannya? Karena aku mau tahu, jalan seperti apa yang baik untuk menghadapi pernikahan yang tidak direncanakan seperti ini. Yasmin menghembuskan nafas lega. Karena ternyata Askia tidak sekepo yang ia sangka. Ya, cara nyikapinya gimana ya? Gak aneh-aneh sih. Cukup terima aja. Gak usah nolak pakai alasan gak mau tidur bareng atau pisah ranjang segala. Intinya berusaha untuk menerima aja. Yasmin sengaja merubah alur cerita sebenarnya, sebab jika ia menceritakan yang sebenarnya, Yasmin takut Askia akan menjadikannya sebagai contoh. Apalagi itu merupakan contoh yang tidak baik. Masa Umi dan Abi menerima itu? Emangnya Umi gak ada melakukan penolakan semacam demo gitu? Gak ada. Terus kenapa tadi Umi bilang malam pertamanya nunggu 2 bulan dulu? Tembak Askia sambil menatap Yasmin dengan tatapan mengejek. Yasmin nyengir. Ia hanya bisa menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Apalagi otak Yasmin yang cukup lola. Membuatnya susah untuk mencari alasan apa lagi. Hayo, kenapa Umi gak bisa jawab? Jangan-jangan Umi juga susah ya buat nerima Abi sebagai suaminya. Apalagi aku tahu si Abi jauh lebih tua dari Umi. Kalian itu kayak ani-ani sama om-om. Celetuk Askia sarkas. Yasmin tidak sadar jika saat ini ia sedang diinterogasi oleh anaknya sendiri. Ya, agak susah sih. Karena seperti yang kamu bilang tadi, Abi kamu udah om. Sedangkan Umi masih EBG, tapi Umi bukan ani-ani loh. Ya, Umi gak selera kok sama om-om. Hahaha, gak selera. Gak selera kata Umi. Tapi buktinya sekarang malah hamil lagi. Ledek Askia terkekeh geli sambil memegang perut Yasmin pula. Terkadang Askia memang suka lupa dengan posisi Yasmin sebagai ibunya. Karena obrolan Yasmin juga masih suka ngawur seperti dirinya, dan tingkah Yasmin juga terkadang masih sedikit kekanak-kanakan. Iya, gak selera sama om-om. Yang lain? Kalau sama Abi kamu mah selera banget. Cicit Yasmin sambil tersenyum malu-malu. Oh iya, kalau boleh tahu, dulu Umi beneran 2 bulan udah nikah baru malam pertama sama Abi. Kini wajah Askia kembali berubah serius.
Yasmin hanya mengangguk. Pasti sulit ya, Mi. Buat ngelakuin itu sama laki-laki yang tidak pernah kita bayangkan akan hidup bersamanya. Enggak juga sih. Justru Umi nyesel karena harus menunda selama itu. Emangnya kenapa? Rahasia. Pokoknya kamu juga akan nyesel kalau menunda-nunda semua itu bersama Kal. Yasmin sengaja membuat Askia penasaran, agar sang anak akan terjebak oleh pikirannya sendiri dan tidak menunda-nunda memberikan hak suaminya. Emangnya ada apa sih? Mi, jangan buat aku penasaran dong. Desak Askia sambil menggoyangkan tangan Yasmin. Kamu coba aja sendiri. Setelah itu, kamu pasti akan tahu alasannya kenapa Umi menyesal. Ish, Umi mah, aku gak siap kalau harus berbuat sejauh itu sama Kal. Ya udah, kalau gak siap kamu tahan aja rasa penasaran itu sampai kamu siap. Sepertinya aku sulit buat ngelakuin semua itu sama Kal, Mi. Askia menunduk, raut wajahnya pun berubah murung. Jangan pesimis gitu dong, Ki. Umi yakin kamu pasti bisa. Cinta gak cinta, melayani suami itu adalah kewajiban. Lagi pula Abi sudah pernah memberitahu kamu kan, bagaimana besarnya dosa seorang istri ketika tidak memberikan hak suaminya. Aku tahu, Mi, tapi masalahnya bukan tentang cinta aja. Tapi aku juga merasa bersalah karena ada salah satu dari teman aku yang sangat mencintai Kal. Bahkan dia sering curhat tentang perasaannya pada Kal. Yasmin mengelus tangan Askia. Kal belum ada ikatan apa-apa kan sama perempuan itu? Askia mengangguk. Nah, kalau begitu kamu harus tetap melayani Kal. Beda halnya jika Kal milik wanita itu, dan kamu merebutnya seperti merebut Zaki dari Rizka. Deh, Askia mendelik. Ia kaget Yasmin ternyata tahu semuanya. Tahu jika ia adalah orang ketiga di hubungan Zaki dan Rizka. Padahal sebelumnya yang Askia tahu orang lain tidak ada yang tahu jika Zaki telah dimiliki oleh wanita lain.